Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Setiawan. Saya dari kelas 03 pagi. NPWP saya 2211110011101124. Di sini saya akan membawakan bahasa hukum dari dosen saya, Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Bahasa hukum adalah bahasa peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan untuk menegakkan karakter dan keadilan, serta membela kepentingan publik dan pribadi masyarakat. Namun, karena bahasa hukum merupakan bagian dari bahasa Indonesia modern, maka penggunaannya harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Bahasa hukum Indonesia memiliki karakteristik dalam istilah, komposisi serta gaya bahasa khusus dan kandungan arti yang khusus. Bahasa hukum yang kita gunakan saat ini masih menggunakan gaya bahasa orde lama. Banyak kekurangan dalam estimatika kata, bentuk, komposisi kalimat. Selain itu, masih banyak istilah yang tidak tepat dan kurang jelas. Mengapa demikian? Karena sejarah hukum di masa lampau tidak mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus dan tidak memperhatikan serta mempelajari syarat dan kaidah bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa yang dipakai saat ini dipergunakan oleh terjemahan bahasa Belanda. Bukti bahwa istilah asing masih banyak digunakan menandakan bahwa bahasa kita masih minim dalam istilah. Ada kalanya saat kita mempelajari istilah hukum asing ke bahasa Indonesia menjadi beberapa istilah hukum Indonesia. Bahasa hukum Indonesia mempunyai karakter dan gaya bahasa yang mencerminkan khas hukum, namun harus tetap menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umumnya agar tidak muncul penafsiran ganda. Diharapkan pakar hukum benar-benar memahami kaidah bahasa Indonesia EYD dan mampu membentuk undang-undang yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini diharapkan agar bahasa Indonesia dapat digunakan secara baik dan benar dalam bidang hukum. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Di sini saya akan membawakan contoh-contoh pelanggaran Pancasila yang ada di kehidupan masyarakat. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pelanggarannya itu tidak mengakui keberadaan Tuhan. Kedua, melanggar kewajiban beribadah. Ketiga, melakukan diskriminasi terhadap orang berbeda agama. Keempat, memaksa kehendak orang lain atas kebebasan beragama. Kelima, melakukan penistaan agama. Pancasila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perilaku yang melanggar. Yang pertama, memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Kedua, enggan membantu orang lain yang saat kesusahan atau membutuhkan bantuan. Ketiga, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Keempat, bertingkah sewena-wena. Kelima, menghalangi orang lain untuk memperoleh kesamaan derajat. Sila ketiga yaitu Persatuan Negara Republik Indonesia. Contoh perilaku yang melanggarnya itu, yang pertama, bersikap egois dan ingin menang sendiri. Kedua, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. Ketiga, melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan seperti mengadu domba. Keempat, hilang rasa cinta terhadap tanah air. Kelima, yaitu intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, budaya, agama, dan bahasa. Kelima, intoleransi terhadap kebebasan suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Contoh perilakunya adalah yang pertama, main hakim sendiri. Kedua, mengabaikan pendapat orang lain terlebih kelompok. Ketiga, pertama, main hakim sendiri. Kedua, mengabaikan pendapat orang lain. Pancasila keempat yaitu rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh perilakunya yang melanggar yaitu 1. Main hakim sendiri. 2. Mengabaikan pendapat orang lain terlebih kelompok. Ketiga, mengambil keputusan secara sepihak. Keempat, tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Kelima, memberontak karena tidak puas dengan keputusan musyawarah. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilaku yang melanggar keadilan sosial bagi seluruh Indonesia adalah: pertama, menghalangi orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap alinea kehidupan. Kedua, bersikap sewenang-wenang terhadap sesama. Ketiga, tidak menghormati dan menghargai orang lain. Keempat, memanfaatkan kekayaan alam dan seluruh isinya untuk kepentingan pribadi. Kelima, menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang menyengsarakan rakyat. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bahasa hukum Indonesia dan Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.